Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 184. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan hingga saat ini berada di Pavilion Bintang Jatuh untuk menunggu kedatangan dari Xiao Yixian kembali dari pelatihannya, dan hal tersebut digunakan oleh Xiaoyan untuk melatih kekuatan jiwanya. Semenjak Xiaoyan maju ke dalam kondisi jiwa, dia sudah tidak melatih kekuatan jiwa tersebut dan berfokus pada kekuatan doginya. Namun, sebagai alkemis tingkat ke-8 Xiaoyan yang berasal dari generasi muda yang sama, di seluruh dataran tengah ini tidak ada yang mampu mengalahkan Xiaoyan. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Yalou, Xiaoyan pun mengerti bahwa tingkat kekuatannya merupakan alkemis tingkat 8 adalah sesuatu yang tidak bisa dibanggakan. Bahkan level seperti itu tidak bisa masuk ke dalam 5 besar dari generasi muda di dalam klan Yao. Hal tersebut memberikan sedikit tekanan di dalam hati Xiaoyan. Dikarenakan Xiaoyan mengerti bahwa kemungkinan di masa depan nanti dia akan berhubungan dengan klan Yao, maka Xiaoyan tidak peduli apapun masalahnya, dia harus menjadi lebih kuat dan tidak akan membiarkan gurunya menjadi malu. Oleh karena itu, Xiaoyan saat ini akan mulai terfokus pada pelatihan dari kekuatan jiwanya. Status dari kekuatan jiwa itu dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah kondisi fana, kondisi jiwa, kondisi surga, dan juga kondisi di. Xiaoyan saat ini memang telah berada di 4 kondisi jiwa yang besar. Namun, sangat sedikit orang di seluruh dataran tengah yang tahu bagaimana cara melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang dikenal oleh Xiaoyan, yang jiwanya telah berada di dalam kondisi jiwa dan juga melangkah pada kondisi surga tidak melebihi dari jari seseorang. Contohnya adalah 3 pimpinan dari Menara Pil. Mereka tampaknya telah berada di dalam kondisi jiwa ini. Sementara Yalou yang telah berada di tahap Banseng, kemungkinan dia sudah berada di kondisi surgawi. Adapun kondisi dalam tingkat D, hal itu sangat misterius dan kemungkinan di seluruh benua ini tidak ada yang bisa mencapai tahap itu. Xiaoyan dengan ekspresi raut wajah yang cukup serius, dia berkata, tingkat alkemisku saat ini kemungkinan besar berada di level awal dari tingkat ke-8, dan aku hanya bisa memunculkan pil petir 5 warna. Sementara kondisi jiwaku seharusnya juga telah berada di dalam kondisi jiwa tahap awal. Dalam hal kekuatan spiritual, kemungkinan diriku telah sebanding dengan para ahli yang mencapai kondisi jiwa awal ini. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, yang kemudian sebuah gulungan kuno kini telah muncul, karena itu merupakan gulungan yang dia peroleh sebagai juara dari perkumpulan pil. Xiaoyan dengan hati-hati membuka gulungan tersebut, namun dia tidak menemukan sedikit tulisan apapun. Hal itu tidak membuat Xiaoyan terkejut, namun dia segera mengeluarkan kekuatan spiritual dari dalam dahinya yang dimasukkan ke dalam gulungan, dan akhirnya sejumlah informasi telah mengalir ke dalam kepala Xiaoyan. Di dalam benaknya kali ini telah tertulis teknik jiwa tunggal yang hebat. Selama dia mendapatkan gulungan ini, tidak pernah sekalipun Xiaoyan melatihnya, dan dikarenakan dia akan melakukan perjalanan menuju alam Gu, maka Xiaoyan tidak akan pernah tahu apa yang akan dia temui. Hal itu membuat Xiaoyan harus tetap waspada dan juga meningkatkan kekuatan jiwanya. Di masa lalu, Yalou juga telah mempelajari yang disebut dengan teknik jiwa tunggal yang hebat ini. Penilaiannya tentang hal itu adalah sesuatu yang tidak buruk. Bagaimanapun juga, teknik ini berasal dari zaman kuno, dan pelatihan spiritual di zaman kuno merupakan aspek yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan metode Qi dari saat ini. Oleh karenanya, Xiaoyan akan merasa cukup senang untuk melatih hal ini. Xiaoyan memejamkan mata dan dia pun terfokus untuk melatih metode pelatihan jiwa misterius. Tidak lama kemudian, secara perlahan Xiaoyan membuka matanya sambil mengatakan, teknik jiwa tunggal yang hebat, penuh dengan aspek yang unik. Tidak heran, hal ini dijadikan hadiah bagi pemenang dari perkumpulan pil. Beberapa baris dari kata-kata mantra yang telah aku peroleh tidak bisa dibandingkan dengan metode ini. Xiaoyan secara hati-hati telah mempelajari teknik jiwa tunggal yang hebat, dan secara bertahap, dia merasakan bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah meningkat. Dan kontrol jiwa dari Xiaoyan telah berada di tahap Grandmaster. Pelatihan dari teknik jiwa tunggal yang hebat mungkin tidak jelas, namun Xiaoyan tidak sulit untuk memahaminya. Setelah beberapa pemikiran, Xiaoyan pun menjadi lebih paham dengan hal itu. Dan sesuatu seperti ini membuat Xiaoyan merasa cukup senang
kekuatan spiritual yang ada di antara alisnya kini telah berputar-putar dan Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang telah bergejolak. Setelah itu, kekuatan spiritual yang ada di dahanya mengeluarkan kekuatan hisap yang tidak biasa. Udara yang ada di sekitarnya pun menjadi berdesir dan kekuatan spiritual kini telah masuk ke dalam dahi Xiaoyan. Merasakan perubahan seperti ini membuat Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, dan hal ini merupakan pertama kalinya Xiaoyan bisa merasakan kekuatan spiritual bisa dengan mulus memasuki tubuhnya setelah dia mendapatkan metode Qi yang lengkap. Tidak heran jika para alkemis dari zaman kuno mereka telah berada di dalam masa kejayaan, karena pelatihan kekuatan spiritual seperti ini memang benar-benar sangat unik. Hal tersebut membuat Xiaoyan mengatakan, dengan metode pelatihan lengkap ini, maka pelatihan spiritualku di masa depan pasti akan memasuki jalur yang benar. Jika aku beruntung, kemungkinan kondisi jiwaku akan bisa mencapai kondisi jiwa tahap menengah. Dan pada saat itu, jika aku memurnikan pil obat yang memiliki lebih dari 5 pil petir, hal tersebut tidak akan mustahil. Xiaoyan benar-benar tersenyum puas, mengingat bahwa dia sudah mendapatkan informasi tentang teknik jiwa tunggal yang hebat, dan dirinya kali ini telah mengembalikan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan kembali melatihnya tanpa bimbingan dari gulungan itu. Dia memejamkan mata untuk beberapa saat sebelum akhirnya kembali terbuka, dan Xiaoyan sambil tersenyum dia mengatakan, benar-benar efek ajaib yang luar biasa. Sesuatu seperti ini memang di luar dugaanku. Xiaoyan kembali merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengepalkan tangan. Gulungan berwarna merah sekali lagi telah muncul. Karena itu merupakan gulungan yang telah didapatkan Xiaoyan dari sisa-sisa reruntuhan peninggalan elit Doseng saat itu. Meskipun gulungan ini tidak bisa dibandingkan dengan teknik kelas Tian seperti telapak tangan penciptaan surga yang hebat, namun Xiaoyan masih cukup bangga dengan hal ini, karena dia tahu bahwa sebuah gulungan yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng pasti tidak main-main. Xiaoyan sepintas membaca gulungan tersebut, dan di atasnya tertulis kata-kata api penyelesai bumi, yang merupakan teknik Do kelas D tingkat tinggi. Dan ini merupakan teknik yang cukup aneh. Dogi seseorang harus dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang panas. Segera setelah itu, gas tersebut akan menyemburkan api dari dalam tanah, kemudian membakar lawannya menjadi debu. Serangan seperti ini tidak akan mengungkapkan suara apapun, namun akan langsung memberikan pukulan fatal terhadap lawan. Dan teknik Do semacam ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal lokasi. Semakin dekat lokasi dengan Gunung Merapi, maka kekuatannya akan semakin besar. Namun sesuatu semacam itu tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap Xiaoyan, karena Xiaoyan merupakan Gunung Merapi itu sendiri. Dia memiliki 4 api surgawi yang ada di dalam tubuhnya. Jika ditambahkan dengan teknik bertarung ini, maka Xiaoyan akan bisa menciptakan api dimanapun dia berada. Hal tersebut membuat Xiaoyan sambil tersenyum. Dia pun berkata, memang layak menjadi teknik yang merupakan koleksi dari elit Doseng. Hal seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Api penyelesaian bumi. Aku cukup puas. 7 hari telah berlalu dengan cepat, dan selama 7 hari ini, Xiaoyan terus membenamkan dirinya di dalam pelatihan. Dia telah benar-benar melatih teknik jiwa tunggal yang hebat dan juga api penyelesaian bumi. Hal tersebut sampai membuat Xiaoyan lupa akan makan dan tidur. Tepat ketika Xiaoyan akan melanjutkan pelatihan di hari ke-8, tiba-tiba saja dia bisa merasakan sebuah aura yang cukup familiar. Karena itu merupakan aura dari Xiao Yixian. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya sambil mengatakan, Xiao Yixian, sebenarnya dia telah menjadi sekuat ini. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun keluar dari dalam kamarnya, dan dia telah melihat sosok cantik dari Xiao Yixian telah berdiri di halaman depan kamar Xiaoyan. Sambil berjalan menuju Xiao Yixian, Xiaoyan pun mengatakan, akhirnya kau kembali juga. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan terdiam sambil tertegun ketika melihat Xiao Yixian yang ada di depannya. Hal ini membuat Xiao Yixian segera melihat pada Xiaoyan. Kemudian dirinya mengatakan,
Kenapa kau melihatku dengan cara seperti itu? Apakah kau tidak mengenaliku lagi? Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada dahi Xiaoxian sambil mengatakan, Xiaoxian, dahimu. Sementara Xiaoxian dengan lembut menggosok dahinya yang kali ini ada sebuah simbol misterius. Lalu dia pun mengatakan, ini merupakan tempat di mana tubuh racun yang menyedihkanku telah berkumpul. Dan pada saat ini, semua doki racun yang menyedihkan di dalam tubuhku telah berubah menjadi segel ini. Tetua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia bahkan mampu menciptakan metode untuk memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan mengangguk. Tatapan matanya sekali lagi melihat pada Xiaoxian. Sebelum akhirnya dia tertawa sambil mengatakan, dari apa yang bisa kurasakan, auramu saat ini kemungkinan jauh lebih kuat daripada Tuan Yao. Apakah aku benar? Xiaoxian sambil tersenyum dia mengatakan, aku saat ini berada di tahap Daosun bintang ke-7. Xiaoyan hanya melongo ketika dia mengatakan, apa? Daosun bintang ke-7? Xiaoyan merasa peningkatan kekuatannya sendiri benar-benar masih kalah dari Xiaoxian. Setelah dia melahap api tulang dingin, Xiaoyan hanya meningkat 2 bintang saja. Sementara Xiaoxian tampaknya dia telah meningkat 3 bintang. Xiaoxian kini dengan lembut mengatakan pada Xiaoyan, tubuhku selama ini telah mengumpulkan terlalu banyak doki racun dan sebagai buktinya adalah perubahan rambutku yang menjadi warna putih. Tapi setelah aku melatih metode Qi yang ditinggalkan oleh tetua itu, seluruh doki racun yang ada di dalam tubuhku telah dikumpulkan dan diubah menjadi tonik. Jika tidak, kemungkinan aku tidak akan pernah mampu melakukan lompatan sejauh ini. Mendengar ucapan dari Xiaoxian membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia merasa cukup senang dengan peningkatan kekuatan dari Xiaoxian ini. Seluruh anggota Xiaoyan kali ini sebenarnya telah meningkatkan kekuatan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan kelompok Xiaoyan benar-benar telah menjadi kelompok yang sangat kuat. Barisan seperti ini akan mampu membunuh Tianxun ke-9 dari aulat jiwa ketika mereka bertemu kembali. Detik berikutnya Xiaoyan pun mengatakan, Xiaoxian, karena kau sudah menyelesaikan pelatihanmu, sudah waktunya bagi kita untuk segera pergi menuju alamku. Xiaoxian hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Keesokan harinya kelompok Xiaoyan sekali lagi telah berkumpul. Mereka melakukan beberapa persiapan sebelum akhirnya secara diam-diam kini telah pergi meninggalkan pavilion bintang jatuh sesuai dengan arahan dari Yalau. Tempat yang dituju dari kelompok Xiaoyan saat ini adalah alamku. Hal itu merupakan wilayah yang terletak di bagian timur dari dataran tengah. Sebagian besar faksi yang ada di tempat sana merupakan bawahan dari klan Gu. Namun, beberapa pimpinan dari faksi tingkat tinggi yang berada di wilayah timur, mereka bahkan cukup asing dengan pimpinan dari klan Gu. Karena hingga detik ini, sebenarnya klan Gu sendiri jarang keluar dan mereka terus berada di alam Gu. Klan Gu sendiri merupakan klan kuno yang cukup misterius. Mereka benar-benar kuat. Dan bakat orang-orang yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang akan membuat semua orang menjadi iri. Sejak zaman kuno, jalur pelatihan yang luar biasa dari klan Gu sendiri tidak bisa dibandingkan dengan pelatihan biasa dari orang-orang di luar dari klan Gu. Karena anggota dari klan Gu hanya membutuhkan sedikit pelatihan, namun kekuatan mereka akan langsung melonjak tinggi dan melampaui orang-orang biasa dari generasi yang sama. Karena klan Gu jarang menampakkan diri mereka, maka tidak sedikit orang yang menganggap bahwa klan ini adalah sesuatu yang sangat misterius. Bahkan beberapa daerah akan menganggap bahwa klan Gu merupakan perkumpulan dewa. Lokasi dari pavilion bintang jatuh menuju wilayah timur sangatlah jauh. Bahkan dengan kecepatan dari kelompok Xiaoyan serta penggunaan beberapa lubang cacing, mereka masih membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan untuk bisa mencapai wilayah timur. Setelah menghitung waktu ini, kelompok Xiaoyan pun tidak ingin membuang-buang waktu dan mereka harus bisa mencapai alam Gu sebelum setengah bulan. Jika tidak, kemungkinan mereka akan melewatkan kesempatan langka menyaksikan upacara kedewasaan dari anggota generasi muda klan Gu. Kelompok Xiaoyan kali ini telah terbang menggunakan piton 9 tanah dalam yang tenang. Xiaoxian sambil memegang peta yang ada di tangannya, dia pun menjelaskan situasinya pada Xiaoyan yang duduk di hadapannya. Xiaoyan, menurut kecepatan kita saat ini, seharusnya kita bisa mencapai wilayah timur esok hari. Namun ada desas-desus bahwa pintu masuk ke dalam alam Gu
terletak di sebuah kota bernama Kota Suci-gu. Xiaoyan mengangguk sambil mengatakan, Kota Suci-gu, aku memang pernah mendengar nama ini, dan reputasi dari kota itu jauh melampaui kota pil suci. Dari Menara Pil memang layak untuk menjadi pintu masuk menuju alamku. Sementara Xiao kali ini mengatakan, Kota Suci-gu ini adalah kota yang telah melarang orang luar untuk masuk ke dalamnya. Cukup banyak ahli dari alamku yang telah berjaga di tempat itu. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan ahli top tahap Daosun tidak akan pernah mampu menerobosnya meskipun mereka menginginkan hal itu. Namun itu sudah bukan masalah bagi kelompok kita. Adapun untuk bisa mencapai Kota Suci-gu, kita bisa menggunakan lubang cacing yang menghubungkan ke Kota Suci-gu ini. Jika tidak ada keadaan yang tidak terduga, kemungkinan kita bisa mencapai Kota Suci-gu dalam waktu 5 hari. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya dia menoleh pada Xinglin sambil berkata, Xinglin, di depan sana tidak ada masalah, bukan? Mata hijau giok milik Xinglin kali ini segera memancarkan cahaya hijau, dan dirinya pun bisa melihat fluktuasi energi dan juga pemandangan apapun dalam radius 50 km di depan sana. Hal tersebut membuat Xinglin mengatakan tidak ada fluktuasi spasial tunggal di dalam radius 50 km di depan sana, dan kita bahkan bisa pergi dengan bebas. Ketika aula jiwa ingin mengikuti kita, mereka tidak akan mudah jika ingin melawan kelompok kita saat ini. Mendengar ucapan dari Xinglin, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, jika begitu, tingkatkan kecepatan kita saat ini juga. Baru saja Xiaoyan mengatakan hal tersebut, Piton 9 tanah dalam yang tenang mengayunkan ekornya, dan sekali lagi tubuh raksasa dari Piton ini melesat di udara dengan sangat cepat. Perjalanan dari kelompok Xiaoyan terasa cukup mulus, dan pagi hari mereka akhirnya telah sampai di wilayah timur dari dataran tengah. Namun mereka tidak berhenti dan terus bergerak untuk mencari lubang cacing yang mengarah pada Kota Suci-gu. Perjalanan melalui lubang cacing ini membuat Xiaoyan sedikit terkejut karena dia bisa melihat banyak para ahli yang telah berlalu lalang melewati lubang cacing ini. Yang paling lemah bahkan berada di tahap Daozong. Jelas Xiaoyan mengetahui bahwa para ahli ini sebenarnya juga telah menuju Kota Suci-gu. Namun Xiaoyan tidak tahu orang-orang ini berasal dari faksi yang mana. Setelah 5 hari berada di dalam lubang cacing, kelompok dari Xiaoyan pada akhirnya keluar juga dari tempat itu. Xiaoyan melihat pemandangan yang ada di depan sana. Dia menghirup nafas dalam-dalam sambil mengatakan, akhirnya, apakah kita telah sampai? Sun tunggu aku. Sebentar lagi kita akan bertemu. Tempat dari kelompok Xiaoyan mendarat saat ini merupakan tanah lapang yang cukup luas dengan warna hijau, dan ada alun-alun batu yang besar. Di sana ada gerbang yang menjulang tinggi ke langit dengan disokong pilar-pilar batu raksasa. Tempat ini sendiri juga telah dipenuhi oleh banyak orang yang baru saja keluar dari dalam lubang cacing. Xiao Yixian yang ada di samping Xiaoyan ketika melihat pemandangan di sekitar, dia pun segera mengatakan, seharusnya ini merupakan lapangan batu milik klan Gu yang telah disebutkan di dalam peta, dan sepertinya kita telah mengambil jalur yang benar. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kemudian mengepalkan tangan karena bisa merasakan aura kuat dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Tuan Yao yang ada di samping Xiaoyan segera mengatakan, memang layak menjadi klan Gu. Mereka yang bisa mendapatkan undangan sepertinya adalah para ahli sejati dengan mampu mengumpulkan orang-orang kuat seperti ini. Bukankah klan Gu adalah klan yang sangat menakutkan? Xiaoyan hanya mengangguk, kemudian tatapan matanya melihat ke arah timur. Di tempat itu sendiri Xiaoyan bisa melihat sebuah kota yang benar-benar besar. Hal itu membuat Xiaoyan mengatakan, tempat itu merupakan tujuan kita, Kota Suci-gu. Ayo, kita harus segera ke sana. Kelompok dari Xiaoyan tidak ada satupun yang keberatan. Mereka pada akhirnya menuju Kota Suci-gu. Setelah terbang selama 10 menit, pada akhirnya kelompok Xiaoyan telah benar-benar dekat dengan Kota Suci-gu ini. Xiaoyan sedikit tercengang karena ini merupakan pertama kalinya dia bisa merasakan sebuah kota yang dipenuhi dengan aura dari zaman kuno. Kota Suci-gu bukanlah kota yang megah, namun hal tersebut dibangun dengan bebatuan besar yang tampak sangat jelek, tapi aura di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan aura dari kota lain. Setelah benar-benar dekat,
Pada akhirnya Soyen bisa melihat penghalang cahaya yang cukup tipis. Namun, Soyen bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari penghalang cahaya tersebut. Tuan Yao kemudian menjelaskan dengan lembut, kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno dan dikabarkan hal itu dibangun oleh seorang elit Dodi dari klan Gu saat itu. Penghalang cahaya ini berisi bagian dari kekuatan Dodi. Dengan perlindungan cahaya ini, maka kota suci Gu tidak akan mudah untuk ditembus. Soyen dengan cukup heran mengatakan, kekuatan seorang Dodi. Tidak heran, aku bisa merasakan penghalang ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tuan Yao kembali mengatakan pada Soyen, sebagai tindak menghormati elit Dodi, kita semuanya dilarang terbang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu itu sendiri. Dan kita hanya bisa masuk ke dalam sana dengan berjalan kaki. Jika tidak, maka tekanan itu akan semakin kuat dan membuat kita terjatuh dari udara. Mendengar ucapan dari Tuan Yao, Soyen pun memimpin kelompoknya untuk segera mendarat. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berjalan untuk menuju kota suci Gu itu. Tidak lama kemudian, rombongan dari kelompok Soyen telah benar-benar sampai di pintu gerbang utama dari kota suci Gu. Dan tempat ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang secara acak. Meskipun prosedur untuk memasuki kota suci Gu benar-benar rumit, namun tidak ada satupun orang yang berani berperilaku kejam karena reputasi dari klan Gu yang terkenal. Tatapan mata Soyen melihat ada 100 sosok penjaga yang berbaju hitam dan mereka semuanya memegang tombak berjajar di depan gerbang yang besar ini. Detik berikutnya, Soyen dibuat terkejut karena dia melihat sosok yang cukup akrab yang tidak lain adalah komandan yang saat itu bertarung dengan Soyen. Hal ini membuat Soyen mengatakan, Komandan Ling Xuan. Tidak disangka, setelah tiba di tempat ini aku akan langsung bertemu dengannya. Ketika mata dari Soyen melihat pada Komandan Ling Xuan, komandan itu pun merasakan sesuatu yang cukup aneh. Dia pun segera menoleh dan akhirnya Komandan Ling Xuan juga telah menemukan Soyen. Ekspresi raut wajahnya ini telah berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian Komandan Ling Xuan pun berteriak, Soyen, siapa yang mengizinkanmu untuk pergi ke tempat ini? Teriakan dari Komandan Ling Xuan itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini segera menoleh dan juga melihat Soyen. Karena sebenarnya mereka telah mengetahui bahwa Soyen adalah seorang juara dari perkumpulan pil. Berita tersebut sudah menyebar ke seluruh dataran tengah. Namun juga banyak orang mengetahui bahwa sebenarnya Soyen tampaknya memiliki permusuhan dengan Komandan Ling Xuan ini. Namun ekspresi di raut wajah Soyen masih tetap tenang ketika mendapatkan teriakan seperti itu. Dia pun menjentikan jari. Undangan batu giok hitam telah muncul, yang kemudian Soyen melemparkannya pada Komandan Ling Xuan dengan memasukkan sedikit doki api di dalamnya. Ekspresi raut wajah Komandan Ling Xuan telah berubah menjadi cukup gelap ketika melihat undangan itu dilemparkan ke arahnya. Dia buru-buru mengeluarkan doki di telapak tangan yang kemudian menangkap undangan batu giok hitam yang dilemparkan oleh Soyen. Baru saja bersentuhan dengan undangan batu giok hitam, Komandan Ling Xuan bisa merasakan panas luar biasa yang bahkan tangannya mengeluarkan kepulan asap. Rasa sakit yang hebat juga telah membuat ekspresi di raut wajah Komandan Ling Xuan menjadi cukup muram. Dia hanya bisa mengatupkan gigi dan dengan paksa menahan rasa sakit ini. Detik berikutnya Komandan Ling Xuan melakukan pemeriksaan pada undangan batu giok hitam. Tatapan matanya kembali melihat pada Soyen. Sambil tersenyum dia mengatakan, jadi sebenarnya kau merupakan orang dari pavilion bintang jatuh. Bagaimana mungkin faksi lemah seperti itu bisa mendapatkan undangan dari klan Gu milikku? Komandan Ling Xuan mengatakan hal ini karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya pavilion bintang jatuh bukanlah faksi biasa, karena saat ini telah menghasilkan seorang elit Banseng. Soyen hanya menanggapi ucapan dari Komandan Ling Xuan sambil mengatakan, semuanya sudah tertulis jelas di dalam undangan tersebut. Apakah kau buta huruf? Jika kau memang tidak bisa membaca, pergilah dan meminta bantuan pada anggota klan Gu yang lainnya. Kembalikan undangan batu giok hitam. Ucapan dari Soyen itu membuat Komandan Ling Xuan terlihat sangat marah. Tangannya pun mencengkeram erat undangan batu giok hitam. Segera setelah itu dia mengatakan, jika kau tidak keberatan, datanglah dan ambil sendiri. Baru saja Komandan Ling Xuan mengatakan hal itu, tubuh dari Soyen tiba-tiba saja menghilang, dan batu giok hitam yang ada di tangan dari Komandan Ling Xuan kini telah berpindah ke tangan dari Soyen. Hal tersebut
membuat raut wajah dari Komandan Ling Xuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar malu di hadapan semua orang karena Xiaoyan bisa merebut undangan tersebut tanpa diketahui oleh Komandan Ling Xuan. Hal ini membuat sang komandan segera berteriak, "Jabingan kau Xiaoyan!" Tinju dari Komandan Ling Xuan pun segera dialiri doki yang cukup kuat untuk memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Baru saja dia melakukan hal itu, Xiaoyan menggerakkan kakinya dan memberikan tendangan di dada dari Komandan Ling Xuan. Hal tersebut membuat Ling Xuan memuntahkan darah, tubuhnya pun terlempar mundur, kemudian menabrak tembok dengan sangat keras. Beberapa kejutan pun melintas dalam tatapan mata orang-orang yang ada di sekitar tempat ini. Tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan mengalahkan Komandan Ling Xuan yang merupakan Dosun bintang 1 dengan satu gerakan. Sementara Komandan Ling Xuan sendiri, raut wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaoyan yang saat itu dia anggap seperti semut, bahkan saat ini kekuatannya telah jauh melampaui Komandan Ling Xuan. Sambil memasukkan batu giok hitam ke dalam cincin penyimpanan, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Ling Xuan. Lalu dia mengatakan, "Komandan Ling Xuan, aku minta maaf jika pukulanku terlalu keras. Namun, aku hanya bisa memberimu peringatan. Tolong hindari melakukan sesuatu bodoh seperti itu lain kali. Jika tidak, dan kau bertemu dengan orang yang tidak bisa menahan kekuatannya sepertiku, kemungkinan kau akan langsung terbunuh." Mendengar ucapan Xiaoyan membuat Komandan Ling Xuan berteriak dengan marah. "Semua tentara teredam hitam, tangkap Xiaoyan!" 100 prajurit dari klan Gu yang merupakan bagian dari tentara teredam hitam, mereka pun segera mengepung Xiaoyan dan mengarahkan tombak. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah Xiaoyan berubah menjadi lebih suram. Ketika Xiao Yixian dan juga yang lainnya melihat pemandangan seperti ini, mereka juga merasa cukup emosi. Tiba-tiba saja Xiao Yixian, Tuan Yao, dan juga Xing Lin mengeluarkan doki yang cukup agung dari dalam tubuh mereka. Hal ini membuat banyak orang menjadi sangat terkejut karena kelompok Xiaoyan adalah kelompok yang tidak bisa diremehkan. Suasana di gerbang kota menjadi cukup panas. Tatapan beberapa mata orang-orang yang melihatnya benar-benar terkejut, tidak menyangka bahwa Xiaoyan dengan beraninya menyerang anggota dari klan Gu. Sementara Xiaoyan sendiri tidak ketakutan dengan hal ini. Dirinya pun segera berkata, "Ling Xuan, sebagai komandan dari tentara teredam hitam, apakah kau berencana menyalahgunakan wewenangmu demi dendam pribadi? Undangan batu giok hitam ini telah dikeluarkan oleh klan Gu. Karena kita memiliki undangan batu giok hitam, maka kita adalah tamu dari klan Gu. Dan dengan statusmu, kau sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku." Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat raut wajah dari Ling Xuan sekali lagi telah berubah menjadi cukup jelek. Namun, baru saja dia akan mengeluarkan perintah, tiba-tiba saja ada sosok yang berteriak dari belakang, "Ling Xuan, apa yang kau lakukan?" Niat membunuh yang besar di dalam tubuh dari Ling Xuan segera ditarik. Setelah mendengarkan teriakan ini, dirinya buru-buru mengatakan, "Bukan apa-apa, ini hanya salah paham." Orang yang baru saja muncul, tatapan matanya melihat ke arah Xiaoyan, dan orang ini memiliki aura yang lebih kuat daripada Ling Xuan. Berdasarkan perkiraan dari Xiaoyan, orang ini memiliki kekuatan di bintang 3 Dosun. Seluruh prajurit dari tentara teredam hitam segera memberikan hormat sambil mengatakan, "Salam untuk komandan kelima." Orang yang bernama komandan kelima itu melihat Xiaoyan lalu mengatakan, "Apakah kau yang bernama Xiaoyan?" Pertanyaan seperti ini membuat Xiaoyan buru-buru menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Benar, aku Xiaoyan dari pavilion bintang jatuh." Sementara Ling Xuan, dirinya juga langsung berkata, "Dia memanglah Xiaoyan yang selama ini disebutkan oleh nona muda. Apakah sekarang kau masih berencana untuk mengizinkannya masuk ke dalam kota suci Gu?" Xiaoyan mengangkat alisnya setelah mendengarkan percakapan dari mereka berdua. Tampaknya para pemuda dari klan Gu seolah-olah telah mengetahui nama dari Xiaoyan. Mungkin hal itu adalah karena Xiao Xuner, komandan kelima, hanya terdiam sejenak. Tatapan matanya terlihat rumit ketika dia melihat Xiaoyan. Segera setelah itu, dia menoleh pada Ling Xuan sambil menegurnya dengan emosi. "Ling Xuan, apakah kau tidak punya otak? Xiaoyan memiliki batu giok hitam sebagai undangan, dan itu berarti bahwa dia adalah tamu yang telah diundang oleh klan Gu kita. Dan tindakanmu, apakah kau berencana membiarkan orang lain mengejek klan Gu karena kau tidak memiliki etika?"
Wajah dari Ling Xuan kini telah berubah menjadi cukup jelek, mendapatkan kemarahan dari komandan kelima. Tapi dia tidak mampu melakukan protes apapun. Komandan kelima selanjutnya menangkupkan kedua tangannya pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Tuan Xiaoyan, silakan masuk dan harap tunggu di dalam kota suci Gu. Selama beberapa hari akan ada seseorang yang menjemput kalian semua untuk menuju ke alam Gu ketika saatnya tiba." Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa sebenarnya komandan kelima ini juga tidak terlalu senang dengan Xiaoyan, namun karakternya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Ling Xuan. Xiaoyan benar-benar bingung. Apakah sebenarnya seluruh pemuda dari klan Gu memiliki permusuhan dengan Xiaoyan, padahal mereka sama sekali tidak pernah bertemu? Hal ini membuat Xiaoyan hanya bisa berkata dalam hati, mungkinkah semuanya ini karena Xiao Sun-er? Benar-benar bencana. Sepertinya aku tidak akan mudah melakukan perjalanan ke klan Gu kali ini. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan memimpin jalan untuk masuk, yang langsung diikuti oleh Xiao Yixian, Tuan Yao, dan juga Xing Lin. Ketika Xiaoyan berjalan dekat dengan komandan kelima, tiba-tiba saja komandan kelima itu menangkupkan dua tangannya pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Jika hal ini tidak terlalu mendadak, bolehkah aku meminta waktu pada Tuan Xiaoyan untuk berdebat, karena aku benar-benar ingin melihat apakah Tuan Xiaoyan benar-benar cocok dengan nona muda." Mendengar ucapan dari komandan kelima ini hanya membuat Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Namun dia tidak takut dan langsung menganggukkan kepalanya, karena Xiaoyan juga menyadari bahwa status dari Xiao Sun-er di dalam klan Gu ini adalah seperti seorang putri dengan bakat dan juga kecantikannya yang luar biasa. Kemungkinan besar pria muda di dalam klan Gu merasa cukup cemburu dengan siapa yang disukai oleh Sun-er ini, dan mereka secara alami akan memperlakukan Xiaoyan sebagai saingan di dalam percintaan. Hanya dengan kekuatan, maka Xiaoyan akan bisa membuat mereka semuanya terdiam. Melihat kelompok dari Xiaoyan akan memasuki kota suci Gu membuat Ling Xuan merasa tidak senang. Detik berikutnya dia berkata dalam hati, "Tidak apa-apa jika kau terus bersembunyi di luar sana. Namun setelah sekarang kau datang ke klan Gu ini, hal itu sama saja dengan mengundang penghinaan untuk dirimu sendiri. Dan kau hanya bisa menyalahkan dirimu karena tidak tahu diri dengan berani datang ke tempat ini. Hanya dengan sedikit kekuatanmu, kau benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak keras di antara generasi muda dari klan Gu milikku." Setelah benar-benar memasuki kota suci Gu, Xiaoyan bisa melihat para manusia yang tidak sebanyak kota lain, namun orang-orang ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Xiao Yixian kemudian berkata pada Xiaoyan, "Kita harus segera menuju ke area di dalam kota yang telah dipersiapkan bagi orang-orang untuk beristirahat. Dan aku sudah bertanya, sebelum kita masuki tempat ini, pintu yang menuju alam Gu akan segera dibuka dalam waktu 3 hari. Kita semuanya harus tetap berada di dalam kota suci Gu ini selama 3 hari, dimulai dari sekarang." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, kota suci Gu ini memang dipenuhi dengan orang kuat. Mereka adalah individu-individu yang tidak bisa diremehkan. Kita harus tetap berhati-hati selama beberapa hari ke depan. Kelompok dari Xiaoyan melakukan perjalanan di dalam kota ini selama 10 menit sebelum akhirnya mereka telah sampai di sebuah rumah yang dipersiapkan bagi para tamu. Xiaoyan juga bisa merasakan banyak aura kuat di dalam tempat ini. Dengan undangan batu giok hitam, kelompok Xiaoyan pun dipersilahkan untuk memasuki rumah yang telah dipersiapkan tersebut. Mereka kemudian mengikuti seorang pelayan untuk menuju ke kamar dari Xiaoyan. Cerita kemudian berpindah ke alam Gu. Sun-er kali ini telah duduk di atas puncak gunung dengan kabut awan yang ada di sekitarnya. Sosok tua tiba-tiba saja muncul lalu mengatakan, "Nona muda, Tuan muda Xiaoyan saat ini telah berada di dalam kota suci Gu." Mendengar ucapan tersebut, Xiao Sun-er pun segera tersenyum dan dia kemudian mengatakan, "Tetua Ling, bagaimana kondisi Xiaoyan saat ini? Apakah dia baik-baik saja?" Pria tua itu hanya menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan saat ini bukanlah seorang yang sama ketika pertama kali aku melihatnya. Berdasarkan informasi yang telah aku terima, Komandan Ling Xuan yang kekuatannya sudah berada di bintang 1 dosun, bahkan tidak mampu bertahan dalam satu tendangan dari Tuan Xiaoyan. Dan kurasa Tuan muda Xiaoyan saat ini sudah berada di sekitar bintang 4 dosun. Penglihatan nona muda benar-benar bagus." Mendengar hal seperti itu membuat Sun-er hanya bisa tersenyum. Ketika dia
mendengarkan ucapan dari Ling Ying. Selanjutnya, Ling Ying ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Namun Nona muda, masalah yang Anda umumkan di dalam klan beberapa waktu yang lalu kemungkinan akan membuat Tuan Muda Xiaoyan mendapatkan kesulitan." Sun Er hanya tersenyum sambil mengatakan, "Aku percaya padanya." Namun Sun Er tidak memberikan penjelasan apapun tentang hal ini. Sementara tetua Ling Ying hanya bisa tertawa di dalam hatinya setelah mendengar ucapan dari Xiao Sun Er. Dia tidak menyangka beberapa waktu yang lalu gadis yang paling diberkati di dalam klanku akan mengucapkan sepatah kata yang membuat seluruh wajah dari para tetua merasa tidak senang. Sebelumnya, para tetua ini telah membuat pertemuan dan membahas masalah pernikahan. Sementara Sun Er pada saat itu mengatakan bahwa dirinya hanya akan menikah dengan Xiaoyan. Itulah alasan kenapa Xiaoyan yang baru saja datang akan langsung mendapatkan permusuhan dari banyaknya anggota generasi muda. Dan saat itu, Sun Er pun berkata pada para tetua dari klanku, "Terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukungku, aku hanya menyukai Xiaoyan dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengubah fakta ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah nasib Xiaoyan di dalam klanku ini? Apakah dia akan bertarung melawan seluruh pemuda dari klanku? Karena tampaknya para pemuda dari klanku ini merasa tidak senang jika Xiaoyan bersama dengan Sun Er. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.